Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Di sini Bapak akan memberi pelajaran kepada kalian semua. Nah, sebelum memberi pelajaran, tadi tuh pelajaran apa sih yang dipelajarin sebelum pelajaran Bapak? Oh, matematika. Tentang bagian apa gitu? Oh, ada yang sulit gak dalam belajar atau ada kendala gitu yang sulit bagian mana, bab berapa gitu. Oh, tapi anak-anak semua sehat kan? Alhamdulillah. Eh, Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menjelaskan dulu tata caranya. Nah, tata cara di materi ini kita nanti ngelihat PowerPoint yang Bapak udah sajikan, terus habis itu ntar bikin kelompok. Nah, ntar habis bikin kelompok di ini pokoknya mainnya adalah surprise gitu. Terus ya, kalau di hari ini Bapak yang ingin disampaikan yaitu materi tentang cara mengatur waktu dalam belajar. Nah, biasa kan kalian semua pada bingung gitu. Gimana sih ngatur cara belajar yang baik, cara yang benar gitu. Kebanyakan kan waktunya dipakai buat main, terus ya nggak kayak nggak ada hubungannya lah dengan sekolah, dengan pendidikan. Nah, di sini Bapak pengen pengen ngasih tahu caranya kayak gimana, terus manfaatnya tuh apa sih ngatur waktu belajar yang baik, cara caranya yang benar, terus habis itu kalian tuh nggak banyakan main terus. Nah, nah, sebelum masuk ke materi, Bapak tanya dulu, eh, udah di sini udah ada yang belum yang waktu belajarnya tuh di jadwal kayak misalnya kegiatannya lah udah dijadwal kayak misalnya jam 5 tuh sholat itu kalau yang muslim, kalau yang ini ngapain sarapan atau baca buku atau gimana gitu, terus ini mandi, terus kalau hari libur tuh ngapain aja gitu, apa diisinya waktunya main atau belajar, atau main sambil belajar kan bisa. Nah, coba angkat tangan yang udah ngatur jadwal belajarnya siapa aja. Oh, ada beberapa. Bagus. Kalau ini coba yang belum alasannya kenapa? Oh, macam-macam ya, ada yang males, ada yang nggak tahu, ada yang ya belum belum ya kebanyakan lah nggak tahu. Terus kalau yang udah itu kenapa gitu alasannya? Oh iya bagus. Biar biar ter ini terjadwal ya, biar teratur gitu. Nah, nah, sebelum sebelum itu gimana sih kalian biar belajarnya tuh semangat, pas belajar tuh kayak ada motivasi biar biar buat belajarnya semangat apa aja? Oh, macam-macam ya. Oh, banyak emang motivasi belajar tuh orang tuh setiap orang berbeda-beda. Kalau Bapak sendiri motivasi belajarnya itu adalah ya ingin mencapai tujuan atau cita-cita dari Bapak sendiri. Kan belajar ada pepatah, belajar itu dari lahir sampai ke liang lahat. Nah, sekarang pertemuan kita ini semoga berjalan dengan baik. Pasti ada manfaatnya. Setiap kegiatan itu pasti ada manfaatnya. Ya walaupun kecil, gede, manfaatnya kan nggak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya. Ini tapi sebelum ini Bapak pengen nampilin PowerPoint-nya. Nah, nih, ini waktu. Nih, sebelum masuk ke inian waktu apaan sih?
besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa yang berlangsung. Nah, ini definisi waktu dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Bapak sendiri itu waktu adalah kejadian yang berlangsung. Nah, kejadian yang berlangsung tuh sekiranya kapan gitu. Misalnya waktu siang. Nah, siang kan dari jam 12 sampai jam 6. Nah, pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 atau masuk jam 11 lah. Kalau soal malam gitu kan dari maghrib itu kan senja udah peralihan ke siang ke malam. Nah, lanjut ke poin kedua itu ada manajemen waktu. Manajemen waktu tuh merupakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu atau kegiatan. Nah, waktu kegiatan nih kayak kita memanage perencanaan, pengorganisasian, berarti kita merencanakan, mengorganisasikan kegiatan kita. Kayak kita jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Misalnya jam 9 tuh istirahat sekolah, kayak jadwal sekolah aja gitu. Jam pertama pelajaran matematika, jam kedua pelajaran bahasa Indonesia, atau matematika 2 jam pelajaran. Yang slide ketiga yaitu cara menyusun jadwal belajar yang benar nih. Cara menyusun jadwal yang belajar yang benar yaitu yang pertama, atur waktu belajar Anda sesuaikan dengan jumlah pelajaran. Nah, misalnya ada 3, misalnya besok ada 3 atau 4 pelajaran yang akan dipelajari. Misalnya hari Senin, nih hari Minggu nih libur, terus habis itu kita tuh belajar tuh sesuai. Misalnya matematika 10 menit atau 20 menit. Kalau sejam ya kayaknya kurang efektif, itu terlalu lama gitu. Yang penting sedikit yang dipelajarin tapi masuk ke otak, daripada lama tapi bikin bosen, bikin ini itu. Misalnya bahasa Indonesia itu waktu membaca paling membaca sekitar 10 menit lah, 10 menit baca atau 5 menit. Kalau nggak bisa, kalau biasain baca misalnya coba baca novel dulu. Nah, habis itu kalau udah senang coba ke tahap lagi ke koran. Habis ke koran atau majalah, bisa lah ke pelajaran, coba bertahan berapa menit tuh baca. Nah, habis itu yang tahap kedua, gimana sih cara menyusun jadwal yang belajar yang baik. Yang kedua itu gunakan batasan waktu dalam mempelajari tiap-tiap pelajaran yang tadi Bapak bilang. Misalnya matematika tuh ya lumayan rumit lah dengan hitung-hitungannya, ya mungkin rada lama. Kalau nggak sanggup ya paling 1 poin aja dipelajarin, yang penting paham. Misalnya 20 menit lah, tergantung pemahaman orang tuh beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat, kan beda-beda. Misalnya kalau yang sangat lambat ya gurunya harus, misalnya kalau ikut les gitu ya gurunya harus sabar gitu kan, tiap orang beda-beda kemampuan kognitifnya atau pemikirannya tuh. Terus yang ketiga yaitu jangan terlalu memforsir waktu Anda untuk belajar. Ya, sesekali ini maksud dari poin 3 ini, jangan belajar terus ada kok jadwal mainnya gitu. Santai aja gitu. Nggak mesti hidup kita tuh harus belajar gitu, enggak. Orang sukses juga nggak belajar terus, pasti ada refreshingnya. Kalau belajar terus tuh kayak ya dimasukin terus otaknya, nggak direfresh gitu, nggak punya refreshing gitu. Nah, terus habis itu atur juga waktu Anda untuk refreshing. Nah, refreshingnya juga diatur waktunya, misalnya main game tuh berapa, 2 jam atau 3 jam. Nah, itu kan biasanya kan kita suka main game daripada belajar. Nah, refreshingnya tuh ya nggak apa-apa lama, tapi kita harus diatur juga. Nanti habis refreshing tuh biasanya itu refreshing tuh setelah belajar. Nah, misalnya belajar dulu baru refreshing, jangan refreshing terus baru belajar, itu malah susah, malah ntar pas belajar ingatnya main terus. Nah, itu. Terus habis itu luangkan waktu juga untuk beribadah dan berdoa. Nah, balik lagi kita kan waktu berdoa
kan sebagai orang yang beragama kita juga beribadah kepada Tuhan dan berdoa juga. Nah, luangkan waktu ini misalnya ya sekedar apa, misalnya yang muslim sholat paling lama ya berapa menit sih, nggak sampai 2 jam gitu, 5 menit lah, 10 menit gitu. Terus yang slide selanjutnya yaitu, nah ini nih manfaat dari mengatur waktu belajar juga nih. Nah yang pertama, tugas tertata dengan rapi. Nah misalnya kita punya tugas nih, terus habis itu kalau kita nggak manajemen waktu atau mengatur waktu dengan baik, nah tugasnya keteteran, misalnya kayak SKS, sistem kebut semalam. Nah itu kan kayak tugasnya berceceran gitu, kayak nggak benar ngerjain apa susunannya gitu. Misalnya yang pembukaan jadi penutup kan jadi susah. Nah itu juga manfaat dari mengatur waktu. Terus yang kedua itu melatih disiplin. Nah melatih sikap disiplin ini salah satunya yaitu manfaat mengatur waktu juga. Mengatur waktu itu disiplin. Nah salah satunya ya, ya kayak kita ngatur waktu main, ngatur waktu belajar, itu juga salah satu manfaat mengatur waktu. Nah bertanggung jawab, ya kita bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab itu ya kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nah maksudnya apa bertanggung jawab kepada diri kita sendiri? Ya kita kan punya tugas, terus habis itu harus dikerjakan. Kalau kita nggak mengatur waktu dengan baik, kalau tugasnya berceceran terus kita nggak bisa ngerjain, nah itu kan sama aja nggak bertanggung jawab gitu. Nah, terus, nah ini contoh dari jadwal kegiatan sehari-hari. Nah di sini ntar kita belajar, coba bikin, ntar bapak bikin kelompok kalian. Sebelum ini bapak jelasin dulu. Nah ntar dibikin kelompok, ntar kalian ya 6 orang lah, 6 kelompok, kan ada 36 muridnya di sini. Sebelum ini bapak terangin dulu nih kayak gini contohnya, kayak ngatur jadwal yang baik gitu ya, biar nias biar kita semangat belajar gitu. Ini kayak gini misalnya jam 10, jam 12 kita ngapain, ini main komputer, terus dengerin musik jam 9. Nah terus habis itu ini juga bisa kayak kita dicentang-centangin, kita bikin setiap hari. Terus kayak misalnya kita punya janji apa atau PR apa yang belum kita kerjain, misalnya ini bisa diingetin kalau udah di checklist. Misalnya punya PR IPA nih, wah iya punya PR IPA tapi belum dikerjain, itu ngingetin kita juga. Tapi ntar kalau udah kita checklist itu, ini bisa dibikin setiap hari. Kalau ini kita kayak apa ya, kayak misalnya per hari gitu, per hari atau per minggu, ini kan bisa digambar gitu. Nah kalau ini kan setiap hari di buku harian kita atau di kertas lah, nggak apa-apa. Terus habis ini jadwal kegiatan sehari-hari. Ini kalau nggak kelihatan maju aja ya. Ini Senin, terus jam 4:30 tuh bangun tidur. Terus habis itu Selasa, misalnya nggak kelihatan maju aja ke sini biar jelas lah. Nah terus jam 5 ini sholat subuh. Nah habis sholat subuh tuh kita ngapain, olahraga atau gimana. Nah habis itu bikin sarapan, habis olahraga tuh sarapan gitu. Ini bisa kalian bikin, atau selain ini bisa nggak usah dibikin deh, di pikiran kalian aja bisa dibikin. Misalnya kita ingat-ingat tugas apa yang kita belum kerjain atau gimana. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, bapak langsung bikin kelompok ya. Yang pertama itu kelompok satu. Di sini tempatnya bikinnya, tugasnya apa,
tugasnya yaitu susunlah jadwal belajar kalian yang menurut kelompok kalian, kelompoknya dipilih aja, pilih sendiri-sendiri, ntar bapak ngawasin dari depan. Nah, tugasnya hias susunan jadwal belajar kalian yang bagus lah, yang rapi gitu, biar semangat belajar kalian. Ntar habis itu selesai, bapak kasih waktu ya sekitar 15 menit lah. Ntar habis itu kalian maju presentasi satu-satu.